Halo teman-teman, masih di YouTube channel Firman Ambarita. Di video kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman ya terkait apa sih akibatnya jika teman-teman tidak melakukan pembayaran di kartu kreditnya. Nah teman-teman, sebelum lanjut menonton video ini sampai selesai, silakan klik tombol subscribe, like, dan share videonya ke teman-teman kalian ya. Baik teman-teman, di sini ada beberapa poin ya, dampak ataupun akibat jika kita tidak melakukan pembayaran di tagihan kartu kredit. Hal yang pertama adalah akan dikenakan denda. Jadi jika teman-teman tidak melakukan pembayaran tagihan di kartu kreditnya ya, maka teman-teman otomatis nanti di bulan berikutnya akan dikenakan denda ya. Nah, untuk perhitungan denda keterlambatan ataupun denda tidak melakukan pembayaran kartu kredit ini tergantung dari masing-masing penerbit kartu kreditnya teman-teman ya. Nah, setiap bank itu memiliki ketentuannya masing-masing. Ada yang 3% dari total tagihan ya, atau ada juga yang maksimalnya itu Rp150.000. Nah, ini tergantung dari masing-masing kartu kreditnya teman-teman ya. Nah, teman-teman jangan sampai tagihan kartu kreditnya ini tidak dibayarkan atau terlambat pembayarannya, supaya nanti teman-teman tidak dikenakan denda ya. Lalu yang kedua, jika kita tidak melakukan pembayaran di kartu kredit, maka otomatis kita akan dikenakan bunga yang tinggi ya, atau dikenakan bunga berjalan. Jadi jika teman-teman tidak melakukan pembayaran kartu kreditnya tepat waktu atau tidak melakukan pembayaran di kartu kreditnya, otomatis di bulan berikutnya teman-teman akan dikenakan bunga berjalan ya. Jadi masing-masing per transaksi ataupun tagihan di bulan sebelumnya itu akan dikenakan bunga berjalan. Dan untuk perhitungan bunganya sendiri ini tergantung dari banknya masing-masing teman-teman ya. Lalu hal yang ketiga, dampak jika teman-teman tidak melakukan pembayaran di kartu kreditnya, yakni berpengaruh terhadap kolektibilitas atau skor kartu kreditnya yang buruk ya. Jadi skor kartu kredit ini seperti yang pernah saya jelaskan ya, ada skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Jangan sampai teman-teman ya memiliki skor yang jelek, yakni skor 5. Artinya kalau teman-teman sudah memiliki skor 5 atau kolektibilitas 5, berarti kredit teman-teman itu sudah macet ya. Jadi biasanya kartu kredit teman-teman itu sudah terblokir secara otomatis dari pihak perbankan ataupun pihak penerbit kartu, dan itu tidak bisa digunakan kembali. Dan untuk hal seperti ini ya, saya sarankan teman-teman untuk menghubungi penerbit kartu untuk menyelesaikan tagihannya ya, sesuai dengan ketentuan yang ada di bank penerbit kartu kreditnya. Berikutnya, hal yang keempat, dampak dari jika kita tidak melakukan pembayaran di kartu kredit, tentu saja kita siap-siap ya akan mendapatkan teror dari pihak collection, dan ini juga tergantung dari level keterlambatan ataupun ketaatan pembayaran di kartu kreditnya. Kalau misalkan baru 2-3 hari, teman-teman biasanya akan ditelepon terlebih dahulu dari pihak collection mengingatkan untuk membayarkan tagihannya secepatnya. Lalu jika teman-teman dalam beberapa minggu atau 1 bulan belum ada pembayaran di kartu kreditnya, teman-teman biasanya akan dihubungi dengan nada yang lebih keras ya, untuk menekankan untuk segera melakukan pembayaran kartu kreditnya. Jika sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin teman-teman tidak melakukan pembayaran kartu kreditnya sama sekali, nah biasanya nanti dari pihak perbankan akan mengutus agensi lapangan. Nah, agensi lapangan inilah yang nanti akan mendatangi teman-teman ya untuk menagih tagihan kartu kredit yang belum teman-teman lunaskan, seperti itu. Nah, teman-teman jangan sampai ya gara-gara hutang 1 juta, 2 juta, 3 juta lalu teman-teman dikejar pihak agensi lapangan, seperti itu ya. Ya, saya pikir teman-teman lebih cerdas ya dalam menggunakan kartu kreditnya. Jangan sampai kita sebagai pemegang kartu kredit nanti menjadi bulan-bulanan dari pihak collectionnya ya. Intinya jika kita tidak melakukan pembayaran kartu kredit, siap-siap saja kita diteror dari pihak agensi lapangan, seperti itu ya. Lalu yang kelima teman-teman ya, jika teman-teman tidak melakukan pembayaran di kartu kreditnya, maka otomatis nanti nama teman-teman ya sebagai pemegang kartu kredit akan tercatat di Bank Indonesia. Jadi nama teman-teman nanti akan di blacklist di Bank Sentral Indonesia ya. Jadi nanti
pada saat teman-teman minta surat keterangan penutupan kartu, surat pelunasan tagihan, atau mungkin biasanya banyak sekali itu pada saat teman-teman ingin mengajukan KPR, KPA, ataupun cicilan mobil seperti itu ya. Nah, biasanya kita diminta oleh bank yang ingin memberikan pinjaman meminta surat keterangan dari BI ya. Nah, nanti di situ teman-teman bisa melihat skor kredit teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah terlambat, nanti akan ada skornya di sana ya. Lebih baik lagi kalau teman-teman skornya 1, artinya teman-teman itu pembayarannya tepat waktu seperti itu. Dan jangan sampai pula teman-teman ya, teman-teman sudah sampai ke tahap collect 5, artinya tahap collect 5 ini kredit teman-teman itu sudah macet. Lalu yang keenam teman-teman ya, mungkin teman-teman pernah bertanya, kalau kita tidak melakukan pembayaran di kartu kredit, apakah kita bisa dipenjara? Jadi setahu saya ya, untuk saat ini pemegang kartu kredit yang memiliki tunggakan atau tidak membayar tagihan kartu kreditnya itu belum ada yang dipenjara. Biasanya ya, dari pihak perbankan itu akan menghubungi kita ya untuk membicarakan secara baik-baik. Nah, mungkin teman-teman bisa berinisiatif juga ya untuk menghubungi pihak perbankan untuk diselesaikan secara damai ya. Mungkin itu untuk menego tagihannya, mungkin ada potongan berapa persen, dan itu ketentuannya dari bank masing-masing seperti teman-teman ya. Nah, sebenarnya sekali lagi saya garis bawahi, kalau teman-teman tidak melakukan pembayaran tagihan kartu kredit itu tidak ada di penjara ya. Seperti itu. Jadi sampai saat ini kita belum pernah mendengar orang yang tidak membayar tagihan kartu kredit itu di penjara. Tapi biasanya kalau tidak melakukan pembayaran di kartu kredit, kita pasti selalu diteror teman-teman ya. Jadi pihak kepolisian akan memaksa kita untuk membayarkan tagihan yang masih tersisa di kartu kreditnya. Nah teman-teman, tadi sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa hal yang akan kita alami ya, atau yang akan kita dapatkan jika tidak melakukan pembayaran di kartu kredit. Yang pertama tadi ya, teman akan dikenakan denda keterlambatan. Lalu yang kedua, teman-teman akan dikenakan bunga keterlambatan. Nah, bunganya ini tergantung dari pihak banknya sendiri ya, cara perhitungan seperti apa. Lalu yang ketiga, di sini teman-teman ya akan memiliki skor atau kolektibilitas kartu kredit yang jelek, dan ini berpengaruh untuk pengajuan kredit selanjutnya. Lalu yang keempat, tentu saja ini sangat ditakuti oleh semua kalangan ya. Jadi kalau kita tidak melakukan pembayaran di kartu kredit, biasanya kita akan menjadi bulan-bulanan pihak agensi lapangan ya. Jadi teman-teman kalau misalkan tidak membayarkan tagihan kartu kreditnya, teman-teman ya harus siap-siap menjadi bulan-bulanan dari pihak collection di lapangan. Kemudian tadi yang kelima adalah jika teman-teman tidak membayarkan tagihan di kartu kreditnya, nama teman-teman akan tercatat dan akan ada historinya di BI Checking ya, atau di Bank Sentral Indonesia. Jadi semua aktivitas kredit yang kita lakukan itu akan tercatat di Bank Sentral Indonesia atau di BI ya, dan itu nanti menjadi laporan ya kalau kita itu mungkin pernah terlambat atau bermasalah dari bank-bank sebelumnya. Lalu yang keenam tadi adalah mungkinkah kita dipenjara jika tidak membayar tagihan kartu kredit. Tadi sudah saya tekankan bahwa untuk sejauh ini belum ada pemegang kartu kredit itu yang dipenjarakan seperti teman-teman ya. Jadi tergantung dari pribadinya masing-masing ya, cara bernegosiasinya ke pihak penerbit kartu kreditnya seperti apa. Mungkin ada diskon ataupun potongan tagihan yang harus kita bayarkan seperti itu. Baik teman-teman, cukup sekian dahulu untuk penjelasan saya terkait apa sih dampak jika kita tidak melakukan pembayaran di kartu kredit. Baik teman-teman, cukup sekian untuk video saya kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share videonya ke teman-teman kalian ya. Dan sampai jumpa teman-teman.